Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Untuk berikutnya saya undang pembicara ketiga Dr. Agus Sulistiono SPOG Konsultan yang akan mempresentasikan mengenai diagnosis kelahiran preterm secara umum. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini, yang tadi katanya Dr. Lukas pagi ya, karena masih pagi ya, masih jam 12 kurang pagi ya. Jadi pada pagi hari ini kita nanti akan kembali berdiskusi mengenai pengukuran mengenai preterm kembali. Kalau tadi preterm sudah bolak-balik dari kemarin, tadi pagi Prabowo dan yang lain-lain, semua preterm ya. Rasanya memang preterm itu menjadi masalah dari kita semua. Karena masa depan kita itu sangat ditentukan oleh bayi yang lahir preterm ini. Kalau misalkan semuanya lahir preterm dulu ya. Tapi kalau bisa ya jangan lahir preterm karena masalah dari preterm ini ternyata cukup banyak ya. Ya, jadi ini ya. Jadi ini saya kembali bahwa kematian neonatal 75% oleh karena preterm dan dari preterm sendiri hampir 50% ada gangguan dari neurologis ya. Jadi ini kalau kita lihat pada preterm semuanya ternyata tidak berubah dari berapa puluh tahun ini ya. Dari 90 sampai 2008 sampai 2020 angkanya ya lebih kurangnya demikian. Jadi artinya bahwa preterm itu sangat susah untuk kita lakukan pencegahan. Akan lahir preterm. Maka untuk itu kita yang paling wajib tahu adalah bagaimana kalau kita tahu bahwa itu adalah preterm dan kalau bisa kita tunda sebentar untuk paling tidak nanti Dr. Cok tadi sebutkan bahwa nanti paling tidak kita melakukan maturasi dari parunya sehingga paling tidak juga akan meningkatkan baik kehidupannya maupun maturasi paru maupun maturasi dari serebralnya. Kalau kita lihat di Dr. Sutomo ini data yang sudah agak lama dari persalinan di seluruh rumah sakit Dr. Sutomo ternyata kita lihat 22% adalah karena preterm. Cukup banyak sekali ya kalau di Dr. Sutomo ya, tapi kalau di umum tidak demikian. Cukup banyak ini ya kita lihat dan ternyata yang paling banyak adalah kurang dari 34 hari. 34 minggu. Jadi yang 34 minggu justru lebih banyak ya. Jadi ini jadi masalah kita semua. Kalau late preterm rasanya masih agak lebih baik ya. Kemudian kalau kita lihat di Jawa Timur pada tahun 2012 sampai 2014 ini, setelah kita lihat bersama kematian neonatal, dari kematian neonatal yang paling banyak oleh karena BBLR, salah satunya adalah preterm, dan asfiksia. Dan ternyata dua hal ini, asfiksia dan BBLR ini paling utamanya karena prematuritas. Jadi prematuritas adalah penyebab kematian utama dari neonatal. Angka kematian bayi sehingga akhirnya ini adalah menjadi isu kita semua kalau kita pengen menurunkan angka kematian bayi. Jadi kita harus bisa menurunkan angka kematian preterm, kita harus bisa membuat preterm itu hidup dengan cara parunya diperbaiki, dengan cara otaknya diperbaiki, mungkin yang akan datang dengan semua tubuh bayinya diperbaiki. Jadi ini rasanya ini sudah dibicarakan tadi, yang sukar-sukar ini bagiannya Prof. Bowo, saya yang bagian mudah-mudah saja ya. Jadi intinya nanti di sini, aktivasi dari maternal aksis ya, HPA aksis nih ya. Nanti dari HPA aksis ini nanti kita akan melihat bahwa dari sana nanti akan menyebabkan terjadinya aktivasi dari adrenal. Aktivasi dari adrenal ini, lah karena adrenal aktivasi di sini banyak growth hormone juga meningkat, tentu saja yang meningkat bukan hanya fungsinya, tapi pasti secara anatomis meningkat, secara logika demikian. Nah logikanya demikian. Kemudian nanti kita lihat apakah memang benar demikian, jadi adrenalnya nanti dapat membesar ya. Jadi kita lihat, kalau ini adalah adrenal secara embriologi. Awalnya adrenal adalah
medulanya sama korteknya berjajar, kemudian dalam perjalanannya medulanya masuk ke dalam. Nanti ini yang kita lihat medula dibanding dengan keseluruhan besar dari adrenal. Ini kita lihat bagaimana kita mengidentifikasi dari persalinan peritem, awalnya dari faktor risiko, jadi walaupun hampir semua banyak yang tidak ada faktor risiko, tapi ini adalah yang kalau ada faktor risiko makin meningkat, kemudian apakah ada tanda-tanda peritem, kemudian setelah itu dengan pemeriksaan laboratorium fetal fibronectin yang agak lumayan mahal, kemudian dengan cervical length dan elastografi Dr. Effendi Lukas tadi sudah mengajari kita semua, kemudian yang terakhir ada lagi dengan cara yang juga tidak invasif, yaitu pemeriksaan dari adrenal. Jadi ini rasanya yang hampir sampai saat ini tidak pernah diperiksa kembali. Ini kita pernah melakukan juga penelitian berdasarkan dari kepustakaan. Kita lihat karena kita senang memeriksa adrenal karena adrenal adalah pemeriksaan yang juga seperti halnya cervical length tidak invasif. Hanya pada perut ibu. Kalau adrenal agak invasif sedikit karena mesti diinvasifkan probe dari USG-nya, diinvasifkan ke arah hal-hal yang di sana itu ya, yang tidak nyaman untuk ibu ya rasanya. Ya baik, ini tadi cervical length dan funneling tadi sudah disebutkan Dr. Effendi. Lah ini adalah kelenjar adrenal. Bagaimana sih? Sebetulnya sangat mudah. Karena sekarang itu USG resolusinya bagus sekali ya. Kita dapat melihat di sini ya. Ini adalah kalau potongan melintang. Lebih kurang potongan melintang ke arah abdominal circumference. Nanti di sini ada bentukan demikian. Kalau putihnya makin besar, ini putihnya ini adalah medulanya. Ini adalah korteksnya ya. Nanti kalau pengen mencoba, monggo nanti kita bisa mencoba kalau pas ada pasien di luar, ya. Ini kita lihat. Kalau ini kita arahkan ke sagital akan lebih jelas lagi. Jadi ini adalah korteksnya, ini medulanya. Ini nanti kita bagi antara korteks luar sampai luar, medula eksternal sampai eksternal, kemudian kita ukur, kemudian kita bandingkan. Hanya gitu saja. Rasanya cukup lumayan mudah sekali. 1 menit. Oh ya, terima kasih. Cepet-cepetan ya. Berapa? 10 menit. Ya, mau tak pikir 1 menit kelihatannya. Ya, ini ada pemeriksaan yang pertama kali 2007 dari Dr. Turan. Beliau itu juga rasanya memikirkan bahwa pasti ada suatu pada adrenal. Karena adrenal yang akan menyebabkan keluarnya HPA, dari HPA akses akan menyebabkan kortisol dan seterusnya akan meningkatkan sehingga akhirnya terjadi persalinan. Beliau berpikiran demikian, rasanya cocok dengan logika. Adrenal gland pasti meningkat. Di sini ternyata memang betul kelenjar adrenalnya ternyata ada peningkatan pada ibu-ibu yang persalinan preterm. Ya. Kemudian beliau melakukan penelitian dengan 3 dimensi. 3 dimensi itu untuk melihat adrenal gland volume. Ya. Jadi kelenjar adrenal, kemudian yang 2 dimensinya untuk membedakan antara besar seluruh kelenjar adrenal dibagi dengan fetal zone depth. Jadi dari yang fetal zone yang putih tadi. Ya, kemudian setelah itu dibagi, kemudian untuk mengukur fetal zone enlargement. Jadi pembesaran dari fetal zone. Jadi D ini disebut sebagai fetal zone. Ya, nanti kita lihat. Ini dari ini dapat mendeteksi, dapat memprediksi preterm birth lahir 7 hari kemudian atau lebih dari 7 hari. Ya. Ini dibandingkan ternyata hasilnya dari Dr. Turan ini menyebutkan dengan pelebaran dari fetal zone ini bila lebih dari 49,5%, sensitivitasnya 100%, spesifitasnya 89%. Jadi cukup baik sekali, sangat baik ya. Jadi rasanya ini kok menjanjikan sekali ya, tapi jarang sekali sekarang kita periksa ya, karena mungkin agak susah, mungkin perbedaan antar pemeriksanya cukup tinggi ya. Dan ini cukup dengan 2 dimensi saja. Ya, cukup dengan 2 dimensi saja. Ya. Kemudian ini hasilnya demikian ya. Hampir sama ya. Kemudian kita lakukan pengukuran kelenjarannya pada saat itu kita lakukan dengan Dr. Pramudio ya. Kita melakukan fetal zone, ini fetal zone-nya ya. Ini fetal zone-nya ya. Ini kita melakukan penelitian, di mana penelitian itu sama seperti tadi, dari HP akses harapannya
akan menyebabkan fetal adrenalnya membesar karena banyak growth factor yang ada di sana. Sehingga dari pembesaran ini disebut sebagai fetal zone enlargement ini kita periksa dengan pemeriksaan USG 2 dimensi untuk melihat rasio dari medula dibandingkan dengan rasio seluruh dari ketebalan dari adrenal. Ya ini ibu-ibu yang mempunyai risiko faktor untuk preterm, satunya tidak berisiko atau mempunyai tanda-tanda, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada 52 ibu yang hamil, ini kita lihat, kemudian kita bagi menjadi yang ada tanda-tandanya dan tidak ada tanda-tandanya. Kemudian kita lihat, ini nanti adalah yang ini secara anatomis, ini ginjalnya, adrenalnya, ini ginjalnya, adrenalnya dari anatomisnya kita lihat. Kemudian ini dari Dr. Turan, ini adrenalnya, ini adalah medulanya, ya, adrenal, medula, ini ginjalnya ya. Jadi ginjal di atasnya persis di atasnya ginjal, tidak susah mencarinya, ya ini ya, tidak susah mencarinya. Ya, ini kalau kita lihat ini ginjalnya kelihatan, ini adalah adrenalnya, ini putih nih medulanya, ini korteksnya yang hitam meliputi ini. Nanti kita bagi menjadi dua, ini adrenalnya, ini yang hitam ini adalah korteks, yang putih adalah medula. Yang medula nanti kita ukur, yang korteks dengan korteks kita ukur, ini misalkan 149/50, berarti dia hanya sekitar 33%. Jadi rasanya kalau 33 masih aman, masih kemungkinan persalinan jarang. Tapi kalau kita lihat ini kira-kira 0,52, ini 1,2, ini sudah mendekati 50%. Ya. Jadi ini kita lihat lagi, ini 1,2 ternyata korteksnya, kelihatan ya ini korteks, ini medula ya. Kalau ini kita bandingkan ternyata 0,61, sudah 50% lebih sedikit ya. Jadi kalau demikian rasanya sudah memenuhi syarat bahwa kemungkinan terjadi persalinan kurang dari 7 hari. Ya, jadi hasilnya tadi dari usia ibu tidak ada yang signifikan, usia paritas umur kehamilan. Kemudian kita lihat dari rasio D/D pada ibu yang mempunyai gejala ternyata rasio D/D 0,45. Kalau ibu yang tidak ada tanda pretermnya 0,34. Panjang serviks, kemudian kita ukur juga panjang serviks 2,46, tadi 2,5 ya tadi ya. Ya kanan kirinya dekat-dekat situ ya. Ini 3,47 ya. Jadi ini memang betul, ini kurang dari 7 hari nanti partusnya. Ini lebih dari 7 hari. Kadar estriol, jadi di samping itu kita juga yang dulu menyebutkan bahwa estriol makin lama makin meningkat. Kalau tidak meningkat maka kemungkinan akan segera persalinan. Kita lihat estriolnya juga ternyata tidak berbeda bermakna. Kemudian intervalnya ini 26 hari, ini demikian. Ya, ini ya. Jadi ini kalau rasio D/D ke sana, cervical lengthnya sehingga akhirnya ketemunya di sini ya. Jadi sekitar 2,5, 2, berapa ini ya. Ini 0,45. Ya, ini kalau pada ibu dengan tanda prematur, maka lahir kurang dari 7 hari 13. Hampir semuanya, ya semuanya. Yang lebih dari 7 hari ternyata yang tanda prematurnya tidak ada yang lahir. Sehingga dari sini kita lihat bahwa perbedaannya sangat bermakna. Ya, dari umur ibu tidak berbeda, paritas berbeda, umur kehamilan minggunya juga tidak berbeda. Ya. Kemudian dari rasio D/D, pada rasio D/D yang meningkat, maka kemungkinan persalinannya kurang dari 7 hari 0,52. Kalau lebih dari 7 hari 0,35. Kalau panjang serviks 1,78 demikian ya. Kadar estriol demikian. Jadi kalau panjang serviks kurang dari lebih dari 2,5 maka kemungkinan lahir lebih dari 7 hari demikian ya. Kemudian setelah kita hitung ternyata hasil D/D yang efektif sebagai odd ratio-nya ini adalah demikian, adalah 0,45 di mana 0,45 D/D sensitivitinya cukup baik 92 dengan spesifisitas 94,9%. Sedangkan kalau pakai panjang serviks yang dari penelitian tersebut kurang dari 2 atau sama dengan 2,25 dengan sensitivitas demikian, spesifisitasnya demikian. Jadi demikian, ini adalah ROC-nya panjang serviks dan D/D tadi.
Sehingga cut off dari yang kita teliti maupun cut off dari yang referensi, dari yang pertama tadi, disebutkan beliau cut off-nya 0,497, sensitivitas 61, spesifisitas 100%, ya ini 100% demikian. Kalau kita cut off-nya adalah 0,45 dan sensitivitas demikian. Jadi rasanya dari ini hasilnya demikian. Kalau lebih dari 0,45, kelahiran kurang dari 7 hari, 12, yang lebih dari 7 hari hanya 1. Kalau D per D kurang dari 0,45, yang lahir kurang dari 7 hari hanya 1, sementara yang 12 lahir setelah 7 hari. Sehingga relatif risknya adalah 12 kali lebih lipat. Jadi demikian, sehingga disimpulkan bahwa pengukuran pembesaran kelenjar adrenal janin, yaitu D per D tadi, zona fetal per zona korteks semuanya, dapat memprediksi preterm birth dalam waktu 7 hari. Ya. Cut off-nya adalah 0,45 dengan relatif risknya adalah 12, berkorelasi negatif dengan panjang serviks. Makin tinggi D per D, serviksnya makin pendek tadi ya. Jadi rasanya demikian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini membawa kebaikan bagi kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.